Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Suara Brilian Podcast. SMP Negeri 2 Kedungreja, pantang henti terus beraksi. Kali ini saya Endang Surati sebagai host podcast bersama dengan Mbak Safira dari tim volunteer Omah Sinau Kedungreja. Ya, Selamat datang di Spendaraja Kedungreja ya Mbak. Ya, Oke, terima kasih, Bu. kali ini kita akan ngobrol santai terkait dengan regulasi emosi pada anak. Nah, yang kita tahu namanya emosi pada anak itu kan dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal ya Mbak. Betul. Nah, kalau boleh saya tahu faktor dari internal itu apa saja? Oke, faktor dari internal itu buat emosi anak tuh salah satunya dengan pengendalian diri. Gimana cara anak itu mengendalikan diri ketika dia ngerasain emosi. Kan tahapan emosi itu pertama dari ketika ada peristiwa yang bikin anak tuh emosi, entah itu emosi kan bisa seneng, bisa marah, bisa sedih. Nah itu nanti setelah tahapan itu gimana anak buat mengekspresikannya. Misal kan emosi itu emang otomatis ya Bu, kita nggak bisa ngatur, kita harus padahal lagi sedih tapi harus ketawa gitu-gitu kan nggak bisa, udah otomatis. Jadi emang semestinya kayak gitu, cuman kalau misal buat tindakannya gimana respon kita mengekspresikan emosi kita itu bisa kita atur. Nah itu untuk anak biasanya ada yang masalah internalnya itu nggak bisa ngatur emosi yang keluar, misal kayak tiba-tiba langsung mukul gitu, lagi marah langsung mukul orang, itu kan biasanya anak tuh nggak kepikiran dampaknya setelahnya, mungkin bisa berantem segala macam gitu. Iya. Jadi kalau yang dari internal itu intinya anak itu harus bisa mengendalikan diri terlebih dahulu ya. Mengendalikan dirinya sendiri. Terus kalau yang dari faktor eksternal itu gimana Mbak? Kalau faktor eksternal itu bisa jadi karena kondisi lingkungan sosialnya. Mungkin ada anak yang besar di keluarga yang mohon maaf broken home ya, atau misal ada di kondisi yang kayak kurang stabil gitulah secara emosional, misal orang tuanya ribut terus, cekcok terus, ada mungkin KDRT, itu dampaknya sangat besar buat anak. Bisa jadi anak itu ngikutin apa yang dilihat di rumahnya sampai misal keluar dia bisa tantrum, suka mukul gitu kan, karena role model anak itu kan lagi minim identitas. Nah, anak tuh di rumah lagi nyari identitas dirinya tuh kayak gimana sih aku. Nah, role model yang paling nyata itu adalah orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya tuh kurang bagus buat mencontohkan ke anak, anak tuh juga bakal niru hal itu keluar gitu. Oh iya, berarti faktor eksternal itu sangat mempengaruhi juga nggih Mbak? Sangat berpengaruh terhadap emosi anak, terutama betul. orang tua nggih. Karena mereka itu ya namanya anak keluarga ya. Contoh pertama itu pasti datangnya dari rumah. Dari rumah ya. Betul. Iya, oke. Bagaimana cara kita mengontrol emosi anak supaya intinya mengarahkan anak supaya mereka itu bisa mengontrol emosi mereka. Oke, buat mengontrol emosi sebagai orang tua gitu ya perannya, buat mengontrol emosi anak tuh salah satunya dengan kayak memberi motivasi buat biar mulai dari kecil gitu ya, apalagi dari masa anak tuh golden age, usia 1-5 tahun kan lagi masa pembentukan emosional mereka. Nah itu mulai dilatih, kayak misal ketika anak minta mainan, kan ada anak yang tantrum, goda, teriak-teriak segala macam. Nah itu mulai dari umur segitu orang tua itu bisa menenangkan anak yang lagi tantrum gitu-gitu, kayak udah nggak apa-apa, tenang, terus dikasih pengertian. Nah untuk tips orang tua, kan banyak orang tua sekarang tuh yang kayak mungkin masih panik ketika anaknya lagi tantrum gitu-gitu, ikut panik. Nah semakin panik biasanya, karena saya belum jadi orang tua ya Bu, tapi yang saya temuin anak tuh justru malah semakin panik juga. Nah iya betul, semakin menjadi-jadi ya Mbak ya. Karena langsung kayak gitu ngelihat emosi. Jadi anak tuh tumbuh dari emosi orang tua yang stabil gitu. Iya, betul sekali. Dari mulai anak itu di kandungan itu tuh emosi orang tua tuh sangat berpengaruh buat tumbuh kembang anak. Betul sekali. Tuh makanya jadi kalau misal menangani masalah, diusahakan orang tua itu kayak tenang. Juga harus santai gitu betul, ya Mbak ya. Santai, terus kita juga ya ibaratnya latihan juga ya, latihan kesabaran juga buat orang tua. Latihan kesabaran itu paling penting, karena nggak boleh
sambil marah-marah. Biasanya tuh banyak orang tua yang seperti itu ya. Kalau anaknya marah justru malah mereka juga ikut marah gitu ya Mbak ya. Itu kan jadi bisa buat role model Pengaruh anak juga, nanti keluar anak juga kalau misal ada temen yang marah kurang suka dia bisa balik marah atau bahkan lebih gitu. Betul sekali. Itu sangat berpengaruh. Ya. Gitu sih Bu. Oke, ya itu tadi bincang-bincang santai kita terkait dengan regulasi emosi pada anak. Jadi intinya di sini kita sebagai orang tua itu harus pandai-pandai mengarahkan anak, terutama sebagai orang tua itu kita ketika berhadapan langsung dengan anak itu kita tidak boleh sambil emosi atau marah-marah karena anak itu adalah mencontoh bagaimana sifat atau tindak tanduk dari orang tuanya. Ya, terima kasih Mbak Safira untuk waktunya dan juga jangan lupa subscribe, likes dan komen. SMP Negeri 2 Kedung Reja, pantang henti terus beraksi. Sependa Raja, jaya mempesona. Oke.